Sering kita mendengar kalimat khurafat jika ada seseorang yang bercerita tentang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, terus kemudian orang mengatakan itu khurafat. Sekarang apa sih khurafat? Yuqalu anna asla hadits khurafat inna rajulan min bani Udrah istahwathul jin thumma raja'a ila qaumih fakana yuhaddithuhum bil abatil wa kanatil arab idza sami'at ma la aslahu qalat hadithu khurafah thumma kathura fi kalamihim hatta qalu lil abatili khurafat. Intaha tathbitul fuad. Dikatakan bahwa asal usul istilah hadits khurafah adalah ada seseorang laki-laki dari Bani Udrah yang pernah diculik oleh bangsa jin. Setelah beberapa waktu ia kembali kepada kaumnya. Ia pun sering menceritakan kepada mereka hal-hal aneh dan juga menakjubkan yang ia lihat, yang ia alami selama bersama jin. Nah, orang-orang Arab jika mendengar suatu cerita yang tidak biasa dan tidak mereka kenal asal-usulnya, mereka berkata ini hadits khurafat. Lama-kelamaan istilah ini semakin sering digunakan hingga setiap cerita yang dianggap tidak masuk akal atau aneh disebut dengan khurafat, khayalan atau dongeng. Ada satu hadis Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidah Aisyah menceritakan haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailatin nisa'u haditsan faqalat imra'atun minhunna ka'anna al-haditha haditsu khurafah. Suatu saat, suatu malam Rasulullah duduk bersama istri-istrinya. Kemudian Rasulullah menceritakan suatu kejadian atau satu hadis. Nah, salah satu di antara istrinya Nabi, beliau mengatakan ka'annal haditha haditsu khurafat. Seakan-akan hadis ini hadis khurafat. Karena yang diceritakan oleh Nabi suatu yang aneh menurut istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, faqala atadruna ma khurafah? Kalian tahu apa tidak apa sih artinya khurafah? Inna khurafata kana rajulan min Udrah asarathul jin fil jahiliyah. Sesungguhnya khurafat itu ialah seseorang dari Bani Udrah ditawan oleh bangsa jin di zaman jahiliyah. Sama kata fihim dahran thumma radduhu ilal inis fakana yuhadditsun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib faqala an-nasu haditsu khurafah. Jadi ketika salah satu istrinya Nabi itu mengatakan bahwa itu hadis khurafah, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa itu khurafah? Istrinya Nabi diam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, khurafah itu adalah seorang laki-laki dari Bani Udrah. Ia pernah ditawan oleh bangsa jin pada masa jahiliyah. Ia tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama. Kemudian jin-jin itu mengembalikannya kepada manusia. Ia pun menceritakan kepada manusia hal-hal yang menakjubkan, yang ia saksikan, yang ia alami di kalangan jin. Maka orang-orang berkata, ini adalah hadis khurafat. Jadi makna sebenarnya hadis khurafat itu, istilah hadis khurafat itu pada asalnya bukan berarti kebohongan. Jadi khurafat itu asalnya bukan berarti kebohongan.
Ia adalah nama seorang laki-laki yang ditawan oleh kaum jin atau bangsa jin yang mengalami peristiwa luar biasa bersama bangsa jin. Lalu kemudian laki-laki itu menceritakan kepada bangsa manusia. Terus kemudian kenapa kemudian bermakna dongeng atau hayalan? Khurafat diartikan dengan dongeng atau hayalan karena atau sebabnya khurafat itu sangat aneh dan menakjubkan. Orang-orang Arab yang tidak terbiasa dengan kisah semacam itu menganggapnya sulit diterima akal. Akhirnya setiap cerita yang terasa asing dan tidak lazim disebut dengan hadis khurafat, lalu berkembang menjadi kata khurafat. Nah, di sini ada penegasan dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW meluruskan pemahaman ini bahwa kisah khurafah atau khurafat bukan dusta, bukan bohong, melainkan benar-benar terjadi, hanya saja karena keanehannya manusia merasa heran dan sulit memahaminya. Faedahnya apa ini? Nah, ini penting dari hadis ini, faedah penting dari hadis ini, tidak semua perkara yang terasa aneh otomatis berarti bohong. Akal manusia memiliki batas. Tidak semua yang di luar kebiasaan berarti mustahil. Nabi SAW mengajarkan kehati-hatian dalam menilai suatu berita aneh ataupun palsunya. Dan juga dalam penjelasan ini disebutkan bahwa penculikan manusia oleh bangsa jin sebelum masa hijrah, yaitu di zaman jahiliyah, memang banyak terjadi, sehingga kisah khurafah bukan sesuatu yang mustahil pada zamannya, seperti itu.